lagi sama saya di Wiwi Matiana Channel. Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang apa sih? Oke, talking about future in English ya. Kalau dalam bahasa Inggris talking about future itu membicarakan tentang akan future, masa depan, berarti ke depan gitu. Jadi akan atau sesuatu yang akan kita lakukan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu berkaitan dengan simple future tense, gitu ya, masih berkaitan dengan salah satu tenses yaitu simple future tense. Oke. Talking about future is also talking about activity we will do. Jadi berbicarakan tentang sesuatu yang akan kita lakukan, tentunya kegiatan yang akan kita lakukan. Talking about activity we will do, terkait dengan kegiatan yang akan kita lakukan, gitu ya. Seperti kalau kalian pernah mendengar orang memberikan pertanyaan kepada kalian, what will you do, gitu ya. What will you do next Monday? What will you do if you are a student, for example. Oke, itu nanti kita bahas lagi. Nah, selanjutnya talking about future is also talk about plan, gitu ya. Jadi planning, rencana. Nah, di situ sudah ada kalender contohnya, gitu ya. Kita rencananya mau ngapain sih next year, next month, next day, gitu ya. Nah, kita rencananya mau ngapain sih? Nah, jadi kegiatan akan datang, kegiatan yang menuju ke suatu rencana, kita menggunakan simple future tense. Oke. Next, we go to on details of simple future tense. Jadi ini lebih detail terkait simple future tense. Yang pertama adalah terkait verb, penggunaan verb, kemudian ada to be juga, kemudian ada adverb of time. Nah, oke. Nah, di sini simple future tense untuk verb pasti menggunakan verb 1. Jadi diikuti will, kemudian diikuti verb 1. Will itu apa? Will itu bisa disebut sebagai modal. Nah, dia itu menunjukkan akan, maknanya akan. Nah, dalam itu adalah menjadi ciri khas dalam tenses simple future tense. Kemudian bagaimana dengan to be yang ada di dalam simple future tense? Pakai to be gitu ya. Beda dengan tenses lainnya kan ada yang pakai am is are, was were. Nah, kalau dalam simple future tense itu kita to be-nya pakai be, will be plus complement. Apa sih complement itu? Complement itu bisa diisi dengan adjective, noun, adverb, kayak gitu. Nanti saya akan berikan contoh. Oke. Adverbs of time. Nah, keterangan waktu di dalam future karena akan datang, jadi keterangan waktunya tentunya berkaitan dengan tomorrow, artinya besok, ya, later, nanti deh, next day, hari berikutnya, atau nanti, gitu ya, atau next gitu bisa, next month, next year, tahun depan, gitu ya. Kemudian hari berikutnya. Okay. I will give you some examples. Sorry. Okay, this is the examples. I will go to my granny next Friday. Ini contoh yang penggunaan verb ya, will plus verb 1. Jadi go verb 1 di sini yang tidak perlu ditambahi imbuhan apapun. Jadi go tetap go, bukan I will goes, I will going, no. Ya, jadi verb 1 yang dia itu tidak ditambahi imbuhan apapun gitu ya. Okay, I will go to my granny next Friday. Kemudian bagaimana dengan penggunaan yang will plus to be? Contohnya itu she will be there tomorrow. Be di situ, kenapa? Karena diikuti complement. Complementnya di situ berupa adverb of place, keterangan tempat. I will be there, aku akan ke sana. Nah, gitu ya. Contoh aja gampang. I will be happy, aku akan senang. Nah, jadi karena dia adjektif kata sifat, jadi pakai be, bukan I will happy. No, tapi I will be happy. Itu contohnya ya. Untuk yang be tidak perlu bingung. Jadi kalau will diikuti verb 1, kalau will ada be diikuti complement. Complement bisa berupa apa saja, bisa berupa kata sifat adjektif atau adverb, kata keterangan, ataupun juga bisa complement itu berupa noun gitu ya. Contohnya misalkan it will be your happiness.
Nah, happiness itu noun, kalau happy senang, adjektif, kata sifat. Oke. Oke, for the next. Nah, ini ada contoh soal. What will you do next Monday? I will have a party and I will be happy. Nah, itu ada dua contoh yang merepresentasikan penggunaan verb 1. I will hold a party and I will be happy. Will be diikuti adjektif atau kata sifat. Kalau will aja diikuti verb 1 gitu ya. Oke, next. What will you do to be an accountant? Apa yang akan kamu lakukan untuk menjadi seorang akuntan gitu ya? I will join hard skill and soft skill training and take accounting major at university. Will join. Nah, gitu ya. Will take. Nah, kayak gitu. Kenapa kok di situ and take gitu ya? Jadi biar tidak ada pengulangan kata, untuk efisiensi suatu kalimat, jadi tidak perlu ditulis lagi will-nya, cukup ditulis verb satunya aja, and take accounting major at university gitu. Jadi oke, masih ingat ya, when we talk about future, we talk about activity, what will we do, we talk about plan, so we are using simple future tense. Nah, ciri-ciri simple future tadi apa? Masih ingat? Oke. Will perfect plus verb 1. Nah, kalau kita mau mendeskripsikan itu kalau will-nya itu ada to be, nah will be berarti diikuti dengan adjektif atau noun atau keterangan. Oke ya. Oke. I think enough for today. Thank you guys.